Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya teman-teman, thank you banyak untuk 307 subscriber dan thank you banyak untuk teman-teman yang udah nge-like untuk videonya dan juga bisa share ya. Kalau misalnya mungkin ada kerabat atau temen ya atau bestie yang pengen tahu perihal curhat bareng tentang kewajiban gitu ya guys. Terus juga bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel ini biar makin berkembang lagi dan gue makin semangat lagi. Dan yang baru ngeklik video ini, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Maksud gue untuk bikin video ini adalah nge-share pengalaman pribadi gimana gue hirup pikuknya bisa mungkin nanti menuju lunas ya guys gitu. Oke, kita lanjut aja. Untuk sekarang kita ngebahas apa? Nah, sekarang kita pengen ngebahas pengalaman dari temen gue ya, namanya Mbak Kadi ya. Mbak Kadi ini jadi perihal tentang DBS gitu. Ada yang pernah dengar gak sih untuk KTA dari DBS? Jadi KTA itu adalah kredit tanpa agunan. Dan temen gue kebetulan ini ada case yang menurut gue agak-agak membingungkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang pernah ada dalam kondisi kayak gini nanti bisa sharing juga untuk di kolom komentar. Jadi gini guys, waktu itu jadi emang ada yang WhatsApp Mbak Kadi ini. Mbak Kadi ini teman kantor gue. Nge-WhatsApp perihal penawaran KTA dari Bank DBS gitu. Nah pas itu tuh jadi prosesnya adalah kayak nawarin gitu kan, ini ada KTA nih, dikasih tahu untuk listnya lah. Kalau misalnya ngambil 10 juta sekian bulan berapa angsurannya setiap bulan. Kalau misalnya ambil 20 berapa gitu ya kan. Nah terus mungkin temen gue waktu itu tertarik gitu, jadi pengen ngajuin KTA ini. Alhasil ngasih lah sempet datanya nih, datanya kayak nomor KTP dan juga nomor NPWP dan juga foto dari fisik kartu kredit yang dia punya gitu. Jadi bukan kartu kredit dari Bank DBS ya, tapi memang dia punya kartu kredit Bank Mega. Dan setelah udah proses kayak gitu ternyata temen gue bilang kalau misalnya saya nggak jadi deh, dia ragu kali ya untuk pengajuan KTA ini, akhirnya bilang nggak jadi atau di cancel untuk permohonan dari yang KTA Bank DBS ini. After that, setelah sudah meng-cancel, ternyata untuk dari pihak salesnya bilang kalau misalnya untuk prosesnya ini sudah berlanjut, tapi kalau misalnya ibu ingin di-cancel ya udah kita ajukan terlebih dahulu gitu ya. Terus untuk singkat cerita, selama 1 bulan 2 bulan gak ada kabar, 3 bulan gak ada kabar, tiba-tiba temen gue itu orangnya agak bukan kudet sih ya, jadi dia itu anti cashless banget. Jadi dia itu nggak punya yang namanya mobile banking, tapi dia ada notifikasi dari SMS kalau misalnya dia nerima dana yang memang mungkin cukup besar, ada limitnya, dia dapat SMS. Tiba-tiba dia dapat SMS kalau misalnya dapat ada dana yang masuk ke rekeningnya dia sekitar 19 juta bla 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 gitu. Nah temen gue rada kaget nih, kan udah lama ya itu ya dia bilang pengen cancelnya, kok tiba-tiba ada SMS yang ada notifikasi kalau dia nerima sejumlah uang. Nah terus pas dia ngecek ATM ternyata bener guys, itu ada yang masuk ke rekeningnya dia dari Bank DBS ternyata. Jadi untuk yang pengajuan sebelumnya diajukan itu ternyata sudah masuk datanya. Nah terus sampai dia ngeh dan tanpa dia sadarin ternyata udah approve dan akhirnya cair ke rekeningnya dia gitu. Nah terus dia akhirnya ngomong kan ke gue, ini gimana ya Lan, kan gue sebenarnya waktu itu udah pengen cancel karena memang kayaknya gue masih belum gimana banget dengan untuk KTA. Alhasil kata gue ya udah, itu kan di SMS-nya itu ada nomor telepon ya kan, ditelepon aja dari pihak, atau nggak cari di Chrome Google untuk call center dari Bank DBS-nya untuk minta gimana nih udah diterima dananya, bisa nggak di cancel gitu. Kita nelpon, akhirnya waktu itu gue bantu juga untuk di call centernya berapa gitu ya, gue yang bantu telepon, gue yang bantu kronologisin untuk cashnya. Tapi ternyata dari pihak bank karena memang informasiin kalau memang untuk dananya itu sudah dikirim dan sudah diterima juga, maka untuk pengajuannya itu dianggap sudah berhasil gitu. Jadi
ya udah nggak bisa dibatalin lagi gitu guys. Jadi ya udah pas dia udah dikonfirm, kita nanya untuk data nih, di by data dia gimana, ini 19 juta gimana, per bulannya berapa, untuk selama berapa lama. Nah waktu itu informasinya itu adalah selama 24 bulan untuk cicilannya, dan untuk setiap bulannya 1.260.000-an gitu ya. Jadi sekitar berapa tuh kalau 12 kali, dia nerima 19.800.000 kalau nggak salah ya, kayak pokoknya 19 something lah. Terus 1.200.000 ya, pokoknya hitung dah tuh ya, sekian dah tuh ya, nanti coba tak hitung dah, ntar taruh di video ini gitu. Jadi temen gue rada kaget, padahal tuh waktu itu dia udah bilang untuk pengajuan untuk dibatalkan, dan maksudnya untuk berkas yang dikasih itu toh, tapi ternyata tetap diproses guys, dan ternyata masuk untuk di di rekeningnya dia selama udah beberapa bulan itu. Jadi mau nggak mau, karena memang dananya sudah diterima sama dia, dan juga akhirnya ya udah harus dilakukan pembayaran. Jadi untuk inti dari video ini adalah, kalau memang teman-teman masih ragu dengan KTA itu, jadi jangan dikasih dulu untuk KTP dan juga NPWP, apalagi untuk data untuk kartu kreditnya ya, karena kita harus tahu dulu kalau misalnya KTA itu kita bakalan mendapatkan bunga yang besar. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah memberikan data dan akhirnya datanya udah masuk ke bank, itu khawatirnya udah nggak bisa dibatalin lagi. Mau nggak mau teman-teman bisa bayar berapa tuh, 12 taruh deh 1 juta 12 juta 13 juta, bunganya sekitar 10 juta ya, 10 jutaan tuh ya kan, kalau didata kan 24 kali cicilan tuh ya. Jadi lebih hati-hati lah ya kalau misalnya mau ngasih data ke pihak bank. Kalau misalnya teman-teman ragu, jangan dikasih dulu, karena ya kalau udah kayak gitu ya mau nggak mau kita harus bayar, dan jadinya punya utang baru gitu ya teman-teman. Gitu aja sih untuk video yang sekarang. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama boleh komen di kolom komentar. Dan sekali lagi, setiap video gue selalu memberikan semangat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalani semua ini dengan baik, dengan lancar, sampai utang kita lunas, biar kita nggak pusing lagi, dan juga biar kita menjadi manusia tanpa hutang. Itu aja ya guys, tetap semangat dan sehat-sehat buat semuanya, karena kita selama dikasih sehat, kita usaha dulu biar unek-unek kita, utang kita bisa terlunasi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, thank you banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk bisa dukung channel ini dengan klik subscribe-nya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang 307 subscriber ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.